Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Zainuddin. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi S1 Keperawatan Stikes Binasihat BPNI Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi S1 Keperawatan. Nama mata kuliah ini adalah mata kuliah Bahasa Indonesia, kodenya adalah SKP 182, beban kreditnya adalah 2 SKS atau 14 kali pertemuan. Selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mendapatkan keterampilan berbahasa yang produktif, yaitu keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Untuk keterampilan berbicara, mahasiswa dilatih dalam kegiatan diskusi dan presentasi yang dilaksanakan pada pertemuan kedua sampai pertemuan ke-14. Untuk latihan menulis, mahasiswa dilatih untuk menulis kalimat efektif, menulis paragraf berdasarkan letak kalimat utama dan gaya penyampaiannya, kemudian menulis paragraf berdasarkan pola-pola pengembangan paragraf, membuat tema karangan dan kerangka karangan, menyusun proposal pengabdian masyarakat, membuat laporan pengabdian kepada masyarakat, menulis surat resmi dan surat pribadi, kemudian membuat kutipan dan sistem rujukan untuk laporan pengabdian masyarakat, kemudian menganalisis ejaan dan tanda baca pada laporan pengabdian masyarakat, dan membuat ringkasan, ikhtisar, dan juga abstrak. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia. Ada dua capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bila mahasiswa diberi tugas untuk diskusi dan presentasi, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, bila diberi tugas untuk menulis, mahasiswa mampu menulis sesuai dengan kaidah jenis tulisan yang ditugaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bapak Ibu, untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ini ada 14 topik ya, pembahasan, yaitu yang pertama adalah hakikat bahasa, yang kedua adalah kedudukan dan fungsi bahasa, kemudian yang ketiga adalah laras ilmiah dan ragam bahasa, kemudian yang keempat persiapan penyajian lisan, yang kelima kalimat dan kalimat efektif, yang keenam pengembangan paragraf berdasarkan letak kalimat utama dan model penyampaian, yang ketujuh adalah pola-pola pengembangan paragraf, yang kedelapan tema karangan dan kerangka karangan, yang ke-9 adalah proposal pengabdian masyarakat, yang ke-10 laporan pengabdian pada masyarakat, kemudian ada surat resmi dan surat pribadi, membuat kutipan dan sistem rujukan, menganalisis ejaan dan tanda baca, serta membuat ringkasan, ikhtisar, dan juga abstrak. Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Bahasa Indonesia adalah metode contextual teaching learning, yang mana metode ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif di dalam kelas, baik bertanya atau menemukan atau menghadirkan suatu permasalahan sesuai dengan situasi yang ada atau situasi nyata atau kondisi nyata yang ada di lapangan, sehingga dalam mempelajari masing-masing materi itu mahasiswa memiliki gambaran terkait dengan ada hubungan antara materi dan kondisi kenyataan, misalnya di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik dan sebagainya yang berhubungan dengan dunia kesehatan atau keperawatan. Kemudian untuk sistem dan teknik penilaiannya ada 4 penilaian yang akan saya lakukan, yaitu penilaian proses, yang mana pada penilaian proses ini meliputi kehadiran mahasiswa. Jadi kehadiran mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran masuk pada penilaian proses. Kemudian juga yang masuk dalam penilaian proses ini adalah partisipasi mahasiswa dalam bertanya dalam setiap kegiatan diskusi dan presentasi, kemudian memberikan argumentasi yang kuat, misalnya menambahkan jawaban teman atau menyanggah atau memberikan kritik dan saran. Kemudian penilaian penugasan. Nah, dalam penilaian penugasan ini, tugas ini setiap
sebelum saya melakukan memberikan materi, saya menyampaikan terlebih dahulu kontrak perkuliahan yang mana di situ terdapat tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Adapun tugas yang harus dikerjakan mahasiswa adalah satu, membuat artikel ilmiah konseptual yang mana formatnya sudah saya susun dan tergambar pada rencana pembelajaran semester, meliputi pada format artikel ilmiah konseptual itu ada judul, ada identitas, ada abstrak, ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, ada bagian penutup, dan ada disesuaikan dengan jumlah pertemuan kedua sampai pertemuan ke-14. Jadi ada 13 kelompok yang nanti akan presentasi sesuai dengan urutan materi yang ada di rencana pembelajaran semester. Kemudian setelah itu mahasiswa juga membuat, tugasnya adalah membuat proposal pengabdian, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat dan membuat laporan pengabdian masyarakat, dan laporannya itu akan menjadi luaran dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian mahasiswa juga didorong untuk mempublikasikan tulisannya di baik di surat kabar maupun di jurnal ilmiah, terutama di jurnal ilmiah, misalnya jurnal pengabdian kepada masyarakat yang baik bersinta 1, 2, atau bersinta 4, 5, dan 6. Itu. Kemudian untuk penilaian selanjutnya yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, masing-masing penilaian ini mempunyai bobot yang berbeda-beda yang nanti akan dikalikan, hasil nilai yang diperoleh akan dikalikan sesuai dengan bobotnya dan akan dijumlahkan sehingga ketemu nilai akhirnya dan nilai hurufnya. Kemudian untuk penilaian presentasi, untuk penilaian artikel, untuk penilaian masing-masing soal sesuai yang ada di RPS itu, saya membuat rubrik penilaian sesuai dengan topik atau materi yang saya susun pada rencana pembelajaran semester. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran saya selama di kelas, yaitu materinya adalah tentang kalimat efektif. Terima kasih. Itu ada 3 langkah. Yang pertama, silakan. Poin yang pertama, untuk persiapan penyajian lisan, apa kemarin yang harus ditentukan? Meneliti masalah ya. Betul? Ada yang masih ingat? Kelompok yang membahas topik tentang persiapan penyajian lisan. Iya Pak, meneliti masalah Pak. Ya, meneliti masalah. Tolong sebutkan salah satu saja, Mas. Untuk meneliti masalah itu apa yang harus dilakukan? Menentukan maksud Pak. Nah, betul, menentukan maksud. Kemudian ada juga memilih dan menyempitkan topik, kan begitu ya. Jadi ada penentuan maksud, ada tujuan, kemudian ada memilih dan menyempitkan topik. Setelah itu ada langkah yang kedua yaitu menyusun uraian, yang mana di situ poin-poinnya ada yang pertama mengumpulkan, ayo, masa sudah lupa minggu kemarin? Ya, mengumpulkan bahan. Kemudian apa lagi Mbak? Membuat kerangka uraian. Buat kerangka uraian. Setelah itu Menguraikan secara mendetail Pak. betul sekali. Mengumpulkan bahan, membuat kerangka uraian, dan menguraikan secara mendetail. Menguraikan secara mendetail. Dan yang ketiga adalah latihan ya. Jadi latihan yang kemarin yang saya tambahkan pada poin latihan adalah pemanfaatan kekuatan kata-kata yang kemarin itu ya. Jadi ada penguasaan topik, itu memang harus betul-betul dikuasai oleh seorang pembicara. Kemudian yang kedua itu apa yang kemarin? Yang kedua sangat personal ya. Jadi hubungannya antara pembicara dengan pendengar itu
memang betul-betul seolah-olah sudah menjadi teman lama yang sudah mengenal lama ya, sudah akrab sehingga hubungannya tidak berjarak. Kemudian yang ketiga, berbicara sesuai dengan fakta dan kejujuran. Dan yang keempat, sesuai dengan logika atau sejalan dengan pikiran antara pembicara dan pendengar. Gitu ya. Jadi untuk latihan itu harus ditekankan pada 4 poin itu untuk mendapatkan suatu kekuatan kata-kata sehingga apa yang kita sampaikan betul-betul sampai kepada pendengar dan tidak terjadi miskomunikasi atau tidak terjadi suatu keambiguan ya atau suatu pertanyaan yang mana itu menimbulkan pertanyaan baru yang membuat bingung. Jadi tidak jelas. Jadi harus runtut, harus sesuai dengan topiknya. Tentang cara pengungkapannya itu bisa menggunakan boleh menggunakan metode menghafal, boleh menggunakan metode berupa catatan-catatan gitu. Yang paling efektif kan menggunakan catatan-catatan atau poin-poin yang nanti akan disampaikan sehingga yang disampaikan itu dapat runtut ya. Untuk hari ini materi kalimat efektif sesuai dengan alur pembelajaran yang sudah kita lakukan, saya persilahkan kepada kelompok yang membahas topik tentang kalimat efektif untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan moderator seperti biasanya. Diperkenalkan siapa pematerinya, kemudian dipersilahkan untuk menyampaikan dan nanti dibuka dengan 3 pertanyaan. Baik, saya persilahkan kepada kelompok moderator untuk membuka jalannya diskusi pada materi topik kalimat efektif. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainuddin selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul kalimat efektif. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Deputi Sarjana Dini 2013. Kemudian Dini Yayani 2019 selaku pematerian pertama. Selanjutnya yaitu Kastian 2042 selaku pematerian kedua. Dan yang terakhir yaitu Indonesia Kamalian 2050 selaku pematerian yang ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri yang pertama, Mbak Heni, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti orang lain. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Syarat tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. 2. Mengungkapkan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Kesatuan gagasan, 2. Koherensi yang baik dan kompak, 3. Variasi, 4. Penekanan, 5. paralelisme, dan 6. penalaran logika. 1. Kesatuan gagasan. Kesatuan atau kesepakatan adalah keseimbangan antara pikiran dan gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepakatan kalimat ini memiliki beberapa ciri seperti berikut. 1. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Contoh, hadirin dimohon berdiri. 2. Tidak terdapat subjek yang ganda. Contoh, bagi saya soal itu kurang jelas. 3. Beberapa kata penghubung intra kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan, tidak digunakan pada kalimat tunggal. Contoh,
Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti upacara. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Dilanjutkan pemateri yang kedua yaitu Mbak Sofia dipersilakan. Koherensi yang baik dan kompak. Koherensi adalah keterkaitan antar bagian yang satu dengan bagian lainnya. Contoh, menurut beberapa penelitian, di balik kelezatan dari rasa buah apel, ternyata juga mengandung banyak zat-zat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Variasi tidaklah menaikkan bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian orang. 1. Variasi sinonim kata. 2. Variasi panjang pendeknya kalimat. 3. Variasi penggunaan bentuk ma dan di. Pemakaian bentuk gramatikal yang sama dalam beberapa kalimat berturut-turut dapat menimbulkan kelesuan. Contoh, kakak menolong anak itu dengan membapanya ke pinggir jalan tidak efektif. Kakak menolong anak itu dengan mempapahnya di pinggir jalan efektif. Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan efektif. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau pemutusan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Bagian kalimat yang penting perlu diberi penekanan atau penegasan agar maksud kalimat secara keseluruhan dapat dipahami dengan cara mengubah posisi kata dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di awal kalimat. Contoh, harapan kami adalah perencanaan pendidikan gratis secara direncanakan pemerintah. Pada kesempatan lain, kita akan membahas masalah ini. Yang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Fika. Yang terakhir dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga yaitu Mbak Indina. Baik, terima kasih kepada moderator. Paralelisme. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya hendaknya juga menggunakan bentuk nominal. Contoh, harga minyak dibukukan atau kenaikan secara luas. 2. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, penguji sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. 6. Penalaran dan logika. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh yang terhormat, Rektor Universitas Jember kami silakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh materi. Selanjutnya yaitu pertanyaan jawab. Hanya membuat pertanyaan pada audiens untuk belajar. Ya, silakan. Saya Ya, silakan Mbak, satu persatu silakan sebutkan nama lengkapnya. silakan kepada Mbak Lucia. Terima kasih, saya Lydia Sandari, info sumbernya singkatannya. Mbak, kalimat efektif itu apakah selalu terdiri dari PUK? Terima kasih. Tolong diulangi lagi Mbak, apakah kalimat efektif itu Dari SPOK. tersusun dari SPOK? Iya, Pak. Ya, satu pertanyaan Baik, terima kasih. ditampung dulu, habis itu silakan untuk pertanyaan yang kedua. Silakan bagi para audiens yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Mbak Rafida sepertinya.
Silakan Mbak. Silakan Mbak Yeni untuk bertanya. Nama saya Malinda Sari, NIM 12. Saya ingin bertanya, apakah kalimat efektif harus baku? Terima kasih. Ya. Apakah kalimat efektif harus baku? Satu lagi, Mbak Rafida. Silakan Mbak. Saya moderator, Pak. Oh, moderator ya. Oh, tak kira ini. Ya, silakan satu lagi. Saya, Mbak. Saya. Siapa? Saya, Mbak. Silakan untuk Oktavia ini. Oh ya, Mbak Oktavia ini. Nama saya Oktavia ini. NIM 08. Mengapa kalimat efektif itu diperlukan dalam bahasa ya? Terima kasih. Mengapa kalimat efektif itu diperlukan dalam berbahasa ya? Gitu ya? Ya, Pak. Ya. Baik, silakan moderator mungkin bisa dibacakan pertanyaannya yang pertama, kedua, ketiga, habis itu silakan dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab satu persatu, ya tidak harus urut, diajak juga boleh. Baik, kepada rekan-rekan saya yang ingin menjawab pertanyaan Mbak Yeni atau Oktavia, silakan. Saya, Mbak. Silakan Mbak Yeni. Saya Saya ingin ingin menjawab pertanyaan Malinda Sari, yaitu pertanyaannya, apakah kalimat efektif itu harus baku? Tanya. Ya, karena kalimat mengandung makna kalimat yang mudah dimengerti, singkat, padat, dan tidak menimbulkan makna lain atau ambigu. Kalimat itu simpel, baik ketika diucapkan maupun dituliskan. Terima kasih. Ada yang menanggapi? Jawabannya itu benar, tapi barangkali ada yang mau menanggapi. Nah, benar ini masih dalam ini ya, maksudnya masih disimpan dulu benarnya ini. Ini memang benar, tapi mungkin pada situasi atau pada penulisan tertentu. Nah, untuk penulisan yang lain, apakah penggunaan kalimat efektif itu harus baku? Saya Pak izin menambahkan. Ya, silakan Mbak Vika. Tolong untuk notulen dicatat ya, untuk yang baik yang bertanya maupun yang menambahkan sama saja. Silakan Mbak. Apakah kalimat efektif itu harus baku? Ya, karena kalimat efektif menjelaskan suatu kejadian berdasarkan fakta. Jika tidak memakai kata baku, maka kita akan kesulitan mencari informasi yang ada di kalimat efektif tersebut. Dan juga kalimat efektif bisa membantu dalam penjelasan sehingga efisien dan meningkatkan pemahaman dari pendengar. Saya kembalikan ke moderator. Berarti Mbak Vika Nur Oktavia ini sama Mbak Heni ya. Jadi jawabannya itu tidak ada perbedaan bahwa penggunaan kalimat efektif itu harus baku. Nah, yang saya maksud itu alternatif jawaban yang lain selain apakah harus baku. Nah, mungkin ada yang menjawab tidak harus. Nah, itu kan ada alasannya misalnya. Silakan. Nah, kita harus kembalikan pada pengertian materi kalimat efektif. Ayo, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau perasaan sesuai dengan apa tadi. Nah, kalau dituntut kebakuan, nah kan genre atau jenis tulisan kan banyak. Misalnya bidang militer, bidang sastra, bidang hukum, bidang ekonomi, terutama misalnya bidang sastra. Nah, apakah harus baku? Kalau penggunaan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, iya. Tapi untuk kebakuannya itu kan, untuk genre sastra itu kan dia punya konvensi atau kesepakatan sendiri ya. Jadi ada kosakata yang mungkin memang tidak ada dalam konvensi bahasa baku, sehingga dia harus diungkapkan dengan cara melalui kesastraannya sendiri itu. Jadi benar jawabannya Mbak Vika, Mbak Heni tadi bahwa kalimat efektif harus baku itu pada penulisan misalnya artikel ilmiah itu harus baku Mbak, harus sesuai dengan
apa istilahnya, kriteria penulisan artikel ilmiah. Tidak boleh tidak baku dalam penulisan yang bersifat ilmiah itu. Untuk penulisan yang misalnya pada bidang sastra, katakanlah begitu, itu mempunyai konvensi sendiri. Untuk cara pengucapannya, untuk cara pengungkapannya, kalimat efektif itu ya sesuai dengan tujuannya dari penulisnya itu ingin apa. Saya coba memberikan contoh. Saya izin share screen ya, tolong misal ini dimatikan dulu. Ini bisa terlihat ya, Mbak? Belum, Pak. Belum terlihat? Oh, sudah. Nah, misalnya saya ambil salah satu cerita pendek saya, atau saya awali dari yang pertama dulu lah. Inilah, katakanlah ini adalah cerita pendek saya yang pertama dimuat di Radar Mojokerto itu tahun 2012. Nah, saya mengawali tulisan dengan gunung-gunung yang berjajar di selatan itu seolah menjadi pakar desaku yang masih perawan dan selalu menunjukkan kemolekannya di kala pagi mulai bangun dan malam meninggalkan jumlah lukisan merah pada langit yang tak terbatas. Titik. Nah, saya membuat satu kalimat yang cukup panjang, yang mana ini adalah bentuk deskripsi ya. Jadi saya memang betul-betul menggambarkan di selatan itu, maksud saya memang saya memposisikan desa saya itu berada di utaranya gunung. Jadi kalau misalnya rumahnya Mojokerto arah ke misalnya dari arah ke Wonosalam ya, dari Mojokerto arah ke Wonosalam kan lewat Jatirjo itu. Nah, kalau Jatirjo itu ke posisinya di daerah Jatirjo itu, maka di selatan itu ada gunung yang berjajar kan, yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang. Nah, saya melukiskan, saya membuat tulisan dengan sarana deskripsi itu, perwujudannya seperti ini. Jadi gunung-gunung yang berjajar di selatan itu seolah menjadi pakar desaku yang masih perawan dan selalu menunjukkan kemolekannya di kala pagi mulai bangun dan malam meninggalkan jumlah lukisan merah pada langit yang terbatas. Apakah perawan itu disematkan pada desa? Ya juga tidak. Perawan itu memang kata yang disematkan pada seorang perempuan ya, laki-laki tidak mungkin. Kalau laki-laki, karena perawan itu satu kosakata yang melekat pada kaum perempuan. Nah, ini kan permainan ini juga kan saya mainkan pada bidang sastra, Mbak. Jadi untuk keefektifan suatu kalimat itu bergantung pada jenisnya, pada genre-nya ya, atau jenis tulisannya. Jadi benar yang disampaikan Mbak Heni, Mbak Okta itu untuk penulisan artikel ilmiah harus baku. Jadi seperti ini kan, misalnya tidak mempan atau memelintir-melintir, kemudian panci, dandang, kemudian bujomu dan sebagainya, pisan, kemudian banyak kosakata bahasa daerah, bahasa keserimpet-serimpet, bahasa daerah yang saya pergunakan untuk menghidupkan suasana yang ada dalam cerita yang saya tulis. Itu, Mbak. Itu ya, Mbak. Jadi tidak harus baku, Mbak. Jadi sesuai dengan jenis tulisan, sesuai dengan genre-nya atau ya jenis tulisannya itu. Apakah tulisan ilmiah, apa tulisan non ilmiah gitu, Mbak. Silakan dilanjutkan, Mbak.